Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 581, di ujung tanduk. Tidak. Valentino menggeleng pelan dan berkata, "Ini adalah pemberian dari Tuan Jackson, aku tidak mengeluarkan sepeser pun." Awalnya, Angel tidak mempercayai perkataan Valentino, tapi sekarang dia mau tidak mau mempercayai perkataan Valentino. Karena Angel tiba-tiba teringat bahwa setiap kali dia meragukan perkataan Valentino, hal itu selalu menjadi kenyataan. Bagaimanapun juga, ini adalah penthouse Gunung Cloud yang begitu mahal. Apa kamu dan Tuan Jackson seakrab itu? Angel masih ragu. Valentino terkekeh dan hendak bercerita tentang kejadian pada hari pelelangan tersebut pada Angel. Kejadian pada hari itu benar-benar menarik dan tidak terduga bagi Valentino. Jika bukan karena Hendrik yang bersikeras ingin membelikan penthouse itu untuk Valentino, Valentino kemungkinan tidak akan berteman dengan Jackson. Tepat pada saat itu, telepon Angel tiba-tiba berdering. Valentino langsung menutup mulutnya. Apa? Ketika Angel menerima panggilan itu, dia langsung kaget. Baik, aku dan Valentino akan segera ke sana. Jawab Angel yang segera menutup telepon dan berlari keluar. Hei! Panggil Valentino. Valentino, ayahku tadi menelpon dan berkata kalau nenek tiba-tiba jatuh sakit. Sekarang, nenek sedang berada di ICU Rumah Sakit Umum Kota Neo. Ayo kita ke rumah sakit sekarang juga. Jelas Angel dengan panik. Walaupun selama 3 tahun ini Nyonya Besar Kusuma tidak memperlakukannya dengan baik, Angel tetap menganggap Nyonya Besar Kusuma sebagai neneknya sendiri. Baik. Valentino langsung bergegas berjalan keluar dari penthouse bersama Angel. Valentino lebih tidak menyukai Nyonya Besar Kusuma, tapi saat dihadapkan dengan masalah seperti ini, Valentino tidak akan mengelak begitu saja. Rumah Sakit Rakyat Kota Neo. Ketika Valentino dan Angel sampai di rumah sakit, ketiga kakak beradik Bobby, Davin, David, serta keluarga mereka masing-masing juga berada di rumah sakit. Awalnya, Kiara ingin bertanya alasan Angel terlambat, tapi saat melihat Valentino, dia memilih untuk mengurungkan niat tersebut. Mari dan yang lainnya juga menatap Valentino dengan pandangan rumit, tapi tidak ada satupun dari mereka yang angkat bicara. Ibu, bagaimana kondisi nenek? Tanya Angel dengan cemas. Nenek sekarang masih diberi perawatan darurat, kondisinya belum diketahui. Jawab Mary sambil menghela napas. Selama ini nenek sehat-sehat saja, kenapa dia bisa tiba-tiba jatuh sakit? Pada pemeriksaan kesehatan sebelumnya, nenek masih baik-baik saja. Kok? Angel merasa agak bingung. Mata Bobby mengerlip. Bobby kemudian berkata, nenek sudah tua. Sama seperti mesin yang sudah menua, penyakit apapun bisa muncul. Valentino mengernyit pada Bobby dan bertanya, siapa yang menemukan nenek? Bobby tercengang, dia tahu kalau hal ini tidak bisa disembunyikan. Dia kemudian berkata, saat Robert membawa makanan untuk nenek, dia menemukan nenek tergeletak di lantai. Benar kan, Robert? Teriak Bobby. Ah, ya. Memang benar. Robert yang sedikit linglung segera menjawab sambil mengangguk. Pada saat ini, Valentino terus memperhatikan ekspresi Bobby, Davin, dan Kiara. Kiara terlihat biasa saja, tapi terlihat jelas dari ekspresi Davin bahwa dia sedang menyembunyikan sesuatu. Namun, Valentino juga tidak berniat untuk bertanya lebih lanjut lagi. Lebih baik hal ini dibicarakan saat nenek sudah siuman kembali. Angel, kalau terjadi sesuatu pada nenek, kamu yang harus bertanggung jawab. Valentino tidak berkata lebih lanjut lagi, tapi Kiara tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan emas ini. Angel kaget. Dia mengernyit ke arah Kiara dan bertanya, kenapa aku harus bertanggung jawab? Hehe, bukankah hari ini kamu membuat nenek marah besar? Kalau nenek tidak marah besar, apa dia akan berkata ingin memutuskan hubungan denganmu? Kiara tertawa sinis. Kamu? Angel menatap Kiara dengan penuh amarah. Angel benar-benar tidak ingin berdebat dengannya. Angel, jangan pedulikan omongannya. Ada terlalu banyak sampah di masyarakat ini. Kamu tidak perlu menghabiskan waktu untuk berdebat dengan orang-orang seperti itu. Ujar Valentino dengan acuh tak acuh. Kiara langsung berbalik memandang Valentino dan berteriak.
Valentino, siapa yang sedang kamu bicarakan? Kamu? Kalau kamu bicara sembarangan lagi, aku akan menamparmu. Mari kita lihat siapa yang akan membantumu. Siapa yang berani membantumu? Valentino mengernyitkan dahinya dan menatap Kiara dengan dingin. Kiara mendengus dingin dan nyalinya menciut, dia langsung menutup mulutnya. Tidak lama kemudian, lampu ruangan gawat darurat tersebut mati dan seorang dokter berjalan keluar. Siapa keluarga dari pasien ini? Teriak dokter tersebut. Kami semua keluarganya. Mary segera menghampiri dokter tersebut. Sekarang, kondisi sang pasien tidak terlalu baik. Perawatan medis kami tidak bisa memastikan keberhasilan operasi. Kami menyarankan kalian untuk pindah ke rumah sakit lain. Kata dokter itu sambil menggelengkan kepala. Apa? Setelah mendengar perkataan dokter tersebut, David tercengang dan segera bertanya. Dok, sebenarnya apa yang terjadi? Sekarang, terdapat sejumlah besar cairan di otak pasien yang terus menekan saraf otak. Ketika cairan cerebrospinal ini mencapai jumlah tertentu, nyawa pasien akan berada dalam bahaya. Tadi, kami hanya membuat lubang kecil seukuran jarum untuk mengeluarkan sebagian cairan dari tengkorak pasien. Tapi, ini hanyalah pertolongan pertama. Cairan tersebut masih terus terbentuk. Operasi harus dilakukan untuk menghentikan ini sepenuhnya. Jelas dokter itu dengan cermat pada kerumunan orang tersebut. Saat mendengar perkataan sang dokter, David menjadi semakin cemas. Ini adalah rumah sakit rakyat kota Neo yang tentunya memiliki perawatan medis tingkat tertinggi di kota Neo. Jika rumah sakit umum kota Neo bahkan tidak bisa melaksanakan operasi tersebut, mereka harus kemana lagi? Kenapa kalian tidak bisa melaksanakan operasinya? Kami bersedia menandatangani surat untuk operasi tersebut. Ujar David dengan cemas. David, kenapa kamu membuat keputusan atas nama kami? Davin segera berteriak. Harap tenang. Dokter itu mengernyit dan berkata, umur pasien ini sudah tua. Operasi pembedahan otak itu berbahaya. Kami tidak bisa menjamin kalau pasien ini akan selamat. Ahli bedah utama kami yang paling hebat juga hanya memiliki keyakinan 30%. Bahkan jika kalian berani mengambil risiko ini, kami sendiri tidak berani. Menurutku, tidak akan ada rumah sakit lokal yang berani menjalankan operasi ini, tapi kalian boleh coba bertanya pada mereka. Valentino merenung sejenak, lalu bertanya. Dokter, apa penyebab dari kondisi pasien sekarang? Valentino, kenapa kamu masih menanyakan penyebabnya? Mata Bobby mengerlip. Banyak penyebab dari timbulnya cairan pada otak. Pasien ini sudah tua, terjadi beberapa penyumbatan pada pembuluh darah kecilnya. Pembuluh darah ini bisa pecah ketika pasien sedang tertekan. Alasan cedera juga menjadi salah satu penyebabnya. Pasien ini memiliki bekas benturan yang jelas di dahinya. Berdasarkan kesaksian dari mereka, hal tersebut dikarenakan pasien ini terjatuh. Setelah sang dokter mengatakan ini, dia hendak masuk ke ruang operasi. Saat mendengar perkataan tersebut, Valentino mengangguk pelan dan tidak bertanya lebih lanjut lagi. Dok, kalau kami memindahkannya ke rumah sakit lain, apa ibuku akan selamat? Mata David sedikit merah. Dokter terdiam sejenak dan menghela napas pelan. Dia kemudian berkata, penumpukan cairan di otak pasien ini disebabkan oleh dua alasan, penyumbatan pembuluh darah kecil dan cedera. Karena itu, pembentukan cairannya sangat cepat. Bahkan jika kami mengeluarkan semua cairannya, kalian hanya punya waktu 2 jam untuk pindah ke rumah sakit lain untuk menjalani perawatan. Tapi, berdasarkan pengetahuan kami, tidak ada rumah sakit lain di kota Neo yang bisa melakukannya. Setelah dokter menyelesaikan perkataannya, dia langsung berbalik dan berjalan masuk ke ruangan gawat darurat. Bab 582, tidak ingin dia sedih. Ketiga kakak beradik keluarga Kusuma saling memandang satu sama lain, sementara Angel merasa sangat resah dan cemas. Apa yang harus kita lakukan? Tanya David sambil mendongak. Apalagi yang bisa kita lakukan? Aku sudah menelpon pengacara untuk segera ke rumah sakit dan membuat surat wasiat di depan kita semua. Selagi nenek masih bernapas, biarkan dia mengecap dengan sidik jarinya. Ucap Bobby dengan serius. David tersadar dan segera berjalan maju untuk menghantamkan tinjunya. Bam! Bobby ditinju David sampai menabrak dinding. Dia pun langsung berjongkok dan menutupi wajahnya sambil meringis kesakitan. Bobby, dasar anak durhaka! Mata David berapi-api, tangannya gemetaran seiring menunjuk ke arah Bobby. David, seorang pria kuno pengecut ini justru sangat menjunjung tinggi sikap berbakti seorang anak pada orang tua. Karena itu, saat melihat perilaku Bobby yang mengecewakan ini, amarah David langsung meledak.
Robert juga tidak tahu apakah karena rasa bersalah, dia tidak berani angkat bicara dan hanya membantu memapah Bobby dalam diam. Arg! David, jangan berpura-pura. Aku yakin kamu juga menginginkan warisan keluarga Kusuma, kan? Bobby mendengus dingin sambil menutup wajahnya. Hei, aku tidak menginginkannya. Kalian ambillah semuanya. Aku akan mengundurkan diri dari perebutan warisan ini. David tertawa pahit dan kemudian berbalik tanpa berkata-kata lagi. David, apa kamu sudah gila? Mary mana mungkin menyetujui hal tersebut. Ibu, kita tidak perlu ikut memperebutkannya. Berikan saja semuanya pada mereka. Terserah mereka saja. Angel juga ikut berteriak. Hei, kalian sungguh pandai berakting. Ini keputusan kalian? Ya. Sekarang, aku akan meminta pengacara untuk membuat kontrak penyerahan warisan. Kalian harus menandatanganinya, ya? Kiara dan yang lainnya sudah mencapai tujuan mereka dan segera pergi dari rumah sakit. David menghantamkan tinjunya pada dinding sambil menggertakkan gigi dan terisak. David, ibu pun biasanya tidak memperlakukanmu dengan baik. Kenapa kamu lebih berbakti dibanding mereka? Mary mengerutkan bibirnya. Dia tetap merupakan ibuku. Erang David dengan penuh amarah sambil menjulurkan lehernya. Jangan ribut lagi. Angel merasa pusing dan menutup wajahnya. Tidak lama kemudian, Nyonya Besar Kusuma didorong masuk ke ruang ICU. Keluarganya hanya bisa melihatnya dari luar. Nyonya Besar Kusuma yang sedang koma dengan tubuh yang dipenuhi tabung dapat terlihat dari kaca jendela transparan kamar pasien. Setiap beberapa jam, cairan pada otaknya harus dikeluarkan. Untuk sementara ini, hanya ini yang bisa dilakukan. Kalian harus memikirkan suatu cara. Setelah dokter menjelaskan tindakan pencegahannya, dia langsung berbalik dan berjalan pergi. Beberapa jam sudah berlalu, Angel berdiri di depan jendela tersebut dan tidak meninggalkan tempat itu sama sekali. Makanan yang sudah dibeli Valentino bahkan sudah dingin, Angel belum memakannya sama sekali. Mary sudah pulang, David duduk di bangku panjang dan menghela napas sesekali. Valentino, apa kamu tahu? Sebenarnya saat aku masih kecil, nenek memperlakukanku dengan sangat baik. Setiap ada makanan, nenek selalu mengingatku. Kedua tangan Angel memegang kaca jendela tersebut. Dia memandang ke arah Nyonya Besar Kusuma sembari bergumam, seolah sedang berbicara pada Valentino, tapi juga seolah sedang berbicara sendiri. Ya. Valentino mengiyakan sambil mengernyit pelan. Kemudian, nenek jadi memanjakan keluarga paman dan mengabaikan keluarga kami. Semua ini karena nenek sangat ingin mengabulkan keinginan seumur hidup kakek. Paman memang lebih cakap dan fasih dari ayahku. Ditambah lagi, keluarga kami tidak banyak memberi kontribusi besar, jadi nenek semakin menjauhi kami. Tapi aku tahu kalau dia masih menyayangi kami. Kalau tidak, aku pasti sudah dipecat dari perusahaan sejak dulu. Hal ini bukanlah hal yang sulit untuk paman. Nenek memperlakukan kami dengan dingin, dia juga kecewa dengan kami. Dia kesal karena keluarga kami tidak sesuai dengan harapannya. Nenek sebenarnya tidak salah, aku juga tidak menyalahkannya. Mata Angel berkaca-kaca. Dia berbicara dengan Valentino sambil terisak. Bercerita tentang masa lalu dan tentang seberapa baik Nyonya Besar Kusuma dulunya. Serta seberapa baik hubungan Nyonya dan Tuan Besar Kusuma. Valentino mendengar perkataan tulus Angel. Saat melihat Angel menangis terseduh-seduh, Valentino mengepalkan tangannya. Aku tahu kamu berharap nenek baik-baik saja. Valentino menghela napas pelan. Benar. Aku ingin nenek baik-baik saja. Aku ingin dia seperti dulu, mengusap kepalaku dan memberikanku permen kapas. Kalau bisa, aku rela mengurangi 10 tahun hidupku agar nenek bisa sembuh kembali. Nada bicara Angel terdengar tegas. Baik. Aku mengerti. Valentino menganggukkan kepalanya dan berjalan ke samping dengan perlahan. Valentino pernah berkata bahwa dia akan mengabulkan semua permintaan Angel, bahkan jika permintaan itu adalah dunia ini. Valentino berjalan ke samping jendela yang berada di ujung koridor. Dia kemudian membuka jendela tersebut dan menyalakan rokok, meski ada tanda dilarang merokok di dinding. Pak Hendrik, aku ingin meminta pertolongan dari klan untuk ke keluarga Wijaya dan menyembuhkan seseorang. Ujar Valentino pada ponselnya dengan rokok di mulut sambil memandang ke kejauhan. Tuan muda Valentino, siapa yang sakit? Hendrik langsung bertanya. Orang itu pasti sangat penting bagi Valentino hingga membuatnya meminta pertolongan klan. Nyonya Besar Kusuma, Angel ingin dia sembuh.
aku tidak ingin membuat Angel sedih. Jelas Valentino dengan acuh tak acuh. Anu? Hendrik termenung sejenak dan berkata, Tuan Muda Valentino, saya rasa klan tidak akan menyetujuinya. Menurutku, hal ini juga tidak pantas untuk dilakukan. Sebelumnya, Anda sudah menggunakan pertolongan kelas S untuk menyelamatkan Kasman. Walaupun klan sedikit kesal, bagaimanapun juga, Kasman merupakan anggota keluarga Wijaya. Tapi, ini adalah Nyonya Besar Kusuma. Dia tidak punya hubungan dengan klan sama sekali. Dia benar-benar tidak memenuhi syarat untuk memasuki pulau pribadi keluarga Wijaya. Ucap Hendrik dengan tak berdaya. Valentino tahu kalau Hendrik mengatakan yang sebenarnya. Tapi dia sekarang tidak punya pilihan lain. Angel adalah istriku dan Nyonya Besar Kusuma adalah nenek Angel. Nada bicara Valentino tenang. Hendrik merenung sejenak dan menjawab dengan tak berdaya. Tapi, klan tidak mengakuinya. Tolong bantu tanyakan pada mereka, aku akan menunggu telepon darimu. Ujar Valentino dengan pelan sembari melirik ke arah Angel. Anu, baiklah. Hendrik mengangguk dan mengiyakan. Valentino mematikan panggilan tersebut dan merokok dengan tenang di samping jendela. Tidak lama kemudian, panggilan dari Hendrik masuk. Tuan Muda Valentino, klan menyetujuinya. Suara Hendrik terdengar muram, kemungkinan habis diceramahi. Apa syaratnya? Valentino tidak heran maupun terkejut, dia hanya menanyakan itu. Syaratnya, Tuan Muda Valentino harus menemani Nyonya Besar Kusuma kembali ke pulau pribadi keluarga Wijaya. Dengan ini, mereka baru bersedia untuk memberikan perawatan pada Nyonya Besar Kusuma. Jawab Hendrik dengan suara kecil. Valentino tersenyum mengejek dan berkata, Mereka begitu menginginkan kepulanganku. Apakah itu karena mereka merasa mereka tidak bisa menaklukkanku lagi? Pergerakan Tuan Muda Valentino di kota Neo akhir-akhir ini merupakan hal yang sangat besar. Hal-hal ini tidak mungkin dapat disembunyikan dari klan. Hendrik menggeleng pelan. Tampaknya, ada orang di keluarga Wijaya yang merasakan krisis, jadi mereka ingin menarik Valentino kembali. Bukankah Valentino berada di bawah perintah mereka sepenuhnya di tempat itu? Setelah mendengar itu, Valentino terdiam sejenak. Haruskah aku pergi atau tidak? Valentino berbalik dan melirik Angel. 3 jam sudah berlalu, tapi Angel tidak meninggalkan jendela itu sekalipun. Bab 583, sudah 3 tahun lamanya. Valentino mengepalkan tangannya perlahan dan menjawab dengan suara yang agak datar. Baik, beritahu pihak keluarga, kirimkan orang mereka ke sini, nanti aku akan ikut balik ke sana. Pada akhirnya, sudah tiba waktunya untuk menghadapi keluarga Wijaya. Valentino hanya tidak menyangka bahwa hari ini akan datang begitu cepat. Tuan Muda, ada 2 orang di pihak keluarga yang bisa Anda percayai 100%. Yang pertama adalah sepupu Anda, Caroline Wijaya. Setelah Anda pergi, dialah satu-satunya orang dari seluruh anggota keluarga cabang yang berselisih dengan keluarga, juga bersikeras untuk mencari Anda. Ada satu lagi, yaitu William Wijaya, dia salah satu dari kita. Orang-orang di bawahnya juga termasuk orang-orang kita. Jelas Hendrik dengan suara rendah. Sip! Jawab Valentino sambil mengangguk perlahan. Setelah menutup telepon, dia mengeluarkan macis dan menyalakan sebatang rokok. Caroline sudah pasti bisa dipercaya. Sedari kecil, gadis itu memang suka mengikuti Valentino kemana-mana, layaknya anak ayam yang mengikuti induknya. Meskipun dia hanya seorang saudara dari keluarga cabang, dia selalu mempertahankan hubungannya dengan Valentino dengan baik. Terakhir kali mereka bertemu adalah ketika Valentino memutuskan untuk kembali ke keluarga Wijaya. Saat itu, keduanya duduk dan mengobrol di pusat kota Neo. Hanya saja Valentino tidak pernah mengira bahwa Caroline akan menentang pihak keluarga dengan begitu keras kepala setelah kepergiannya dari keluarga Wijaya. Memikirkan hal ini, Valentino mengepalkan tinjunya. Orang-orang ini telah mengorbankan sesuatu demi dirinya. Tentu saja Valentino tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan mereka. Hari ini adalah hari untuk memperbaiki nama Tuan Besar Kusuma. Kesempatan ini bukan sebuah akhir, melainkan sebuah awal. Keluarga Wijaya, aku, Tommy Wijaya, akan berhadapan dengan kalian. Baiklah, coba aku lihat seperti apa kalian sekarang setelah 3 tahun aku tidak ada di sana. Valentino menengadah ke langit, kilasan nostalgia melintas di dalam matanya. Namun, di saat yang bersamaan, pandangannya juga terlihat agak dingin. Sudah 3 tahun, sudah waktunya untuk kembali dan menemui orang-orang itu. Bahkan dia juga akan menyalakan sebatang dupa di depan papan nisan Tuan Besar Wijaya. Mata Angel yang kemerahan menatap Nyonya Besar Kusuma yang tertidur di ruang inap.
Tiba-tiba, sebuah telapak tangan bersandar di bahu Angel dengan lembut. Val? Angel perlahan menoleh dan menatap Valentino dengan mata sembab. Setelah beberapa saat, Valentino pun berkata, Gel, ada yang mau kusampaikan. Ada apa? Tanya Angel yang terisak sambil menatap Valentino. Valentino langsung menyatakan tujuannya tanpa basa-basi. Aku mau memindahkan nenek ke rumah sakit lain. Angel tertegun sejenak, lalu menggeleng-gelengkan kepalanya. Tidak bisa, Val. Situasi nenek sekarang cuma bisa begini. Dokter bilang kalau besok nenek masih belum membaik, kondisinya benar-benar bakal bahaya. Masalahnya, aku baru cek lokasi rumah sakit sekitaran kota Neo. Semuanya butuh perjalanan 2 jam dari sini. Terus kemampuan mereka juga tidak sebagus rumah sakit kota Neo. Aku takut nenek nanti sebelum nenek sampai di rumah sakit. Angel tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya menundukkan kepalanya dengan sedih. Valentino memandang Angel dengan serius dan bertanya. Angel, kamu percaya sama aku tidak? Percaya? Kalau ditanyai pertanyaan ini, Angel tidak ragu sama sekali. Kalau begitu, kamu tidak usah tanya-tanya lagi. Aku akan berusaha sebaik mungkin buat merawat dan memulihkan Nyonya besar. Ujar Valentino sambil mengangguk. Bagaimanapun juga, dia tidak mau menjanjikan terlalu banyak. David juga berdiri setelah mendengar kata-kata Valentino itu, lalu berjalan menghampirinya dan bertanya. Valentino, kamu benar-benar bisa membantu ibu. Aku cuma mau bilang, kalau pihak keluargaku tidak bisa menyembuhkan Nyonya besar, artinya rumah sakit lain di negara kita pun tidak ada yang bisa. Ujar Valentino dengan ekspresi acuh tak acuh. Setelah hampir 2 menit kemudian, David akhirnya menghapus keraguannya dan berkata sambil mengangguk. Baiklah, kalau begitu, tolong, ya. Valentino mengangguk, lalu perlahan berbalik ke Angel. Gel, aku akan usahakan kembali sebelum ulang tahun kamu, ya? Kali ini, aku pasti akan meminta restu Nyonya besar untuk hubungan kita. Kata-kata Valentino terdengar tulus dan serius. Kalau Nyonya besar Kusuma dibawa ke pulau pribadi keluarga Wijaya, identitas Valentino sudah pasti akan terungkap. Iya. Kamu tidak usah cemas soal itu. Selama nenek bisa sembuh, itu sudah terhitung hadiah ulang tahun paling baik. Jawab Angel sambil mengangguk dengan serius. Valentino mengangguk, kemudian segera memanggil dokter untuk melakukan operasi pengangkatan penumpukan cairan yang terakhir kali pada Nyonya besar Kusuma sebelum dipindahkan ke rumah sakit lain. Bagaimanapun juga, jarak dari rumah sakit ke kediaman keluarga Wijaya tidak dekat. Ditambah lagi Valentino juga tidak yakin apakah di dalam helikopter ada fasilitas yang memadai. Apa kalian yakin mau memindahkan pasien ke rumah sakit lain? Ini bukan lelucon, kalau kalian tidak yakin di atas 60%, aku tidak menyarankan pasien ditransfer ke rumah sakit lain. Yang lebih penting itu pasien tidak pasti bisa sampai ke rumah sakit tepat waktu. Sekarang makin banyak cairan otak yang tembus, sebentar lagi saraf otak akan tertekan. Kalau tidak ditangani tepat waktu, sekalipun nyawa pasien bisa diselamatkan, akan terjadi kerusakan otak yang tidak bisa disembuhkan. Dokter itu agak ragu-ragu dan melanjutkan. Atrofi otak dan infark serebral bukan masalah sepele. Mati otak juga bukan perihal main-main. Angel tahu bahwa apa yang dikatakan dokter itu bukan untuk menakut-nakuti mereka, melainkan kebenaran belaka. Setelah ragu-ragu sekali lagi selama 2 detik, Angel tetap memilih untuk mempercayai Valentino dan segera menandatangani surat transfer pasien. Melihat Angel dan yang lainnya begitu bersikeras, dokter pun tidak berkomentar lagi dan segera menjalankan satu operasi ekstraksi penumpukan cairan otak terakhir pada Nyonya besar Kusuma. Begitu Nyonya besar Kusuma dibawa keluar dari ruang operasi, 4 orang langsung berdatangan dan mengangguk ke Valentino, kemudian bersama-sama mengangkat Nyonya besar Kusuma ke atas ranjang sorong yang mereka bawa. Itu? Dokter itu entah kenapa agak terkejut. Ranjang sorong ini. Angel, ayah, aku akan segera kembali. Setelah Valentino pamit, dia pun mengikuti ke-4 orang itu keluar dari ruangan. Angel dan ayahnya hendak mengantar mereka ke pintu keluar, tetapi Valentino menghentikan mereka. Itu, siapa orang itu? Tanya dokter dengan kaget sambil melepas maskernya. Dia suamiku. Jawab Angel sambil melihat punggung Valentino yang menjauh. Suamimu luar biasa. Dia hebat sekali, loh. Tapi kenapa kalian malah membawa pasiennya kemari? Tanya dokter yang kebingungan itu. Apa maksud dokter? Tanya Angel yang menoleh dengan bingung. Bagaimana dokter itu bisa melihat bahwa Valentino begitu hebat? Ranjang sorong itu, dari bahan sampai fiturnya, semuanya sangat berkualitas.
Bahkan rumah sakit kelas atas tidak dilengkapi ranjang sorong seperti itu. Kalau kukatakan pun mungkin kalian tidak percaya, tapi harganya tidak kurang dari 200 juta. Saat mengatakannya, nada bicara dokter itu sendiri juga terdengar kaget. Angel tertegun sejenak, lalu berteriak dengan kaget. Apa? Harapan seketika mencuat di hati Angel dan David. Mungkin saja Valentino benar-benar bisa memulihkan Nyonya Besar. Setelah beberapa saat, Angel dan David bersama-sama kembali ke dalam ruang inap untuk mengemasi barang-barang mereka. Dudu. Namun, tiba-tiba terdengar raungan yang kencang dari luar jendela. Angel dan David sama-sama tercengang. Apakah itu suara mobil? Akan tetapi, kenapa suaranya terdengar seakan sedang menderu di udara? Mobil siapa itu? Masa ada mobil yang bisa terbang? Angel dan David tidak bisa menahan rasa ingin tahu mereka, jadi mereka pun bergegas ke sisi jendela untuk melihat keluar. Di saat yang bersamaan, semua orang di rumah sakit rakyat Kota Neo, baik yang berada di departemen rawat inap maupun gedung lain, semuanya membuka jendela dan juga melihat keluar. Beberapa orang yang baru sampai di depan gerbang rumah sakit juga sontak berhenti dan menengadah ke langit. Di udara, terlihat suatu benda raksasa berwarna hitam yang perlahan sedang lepas landas. Bab 584, Pembalasan bertumpah darah. Ukurannya yang sangat besar seketika membuat orang-orang yang melihatnya menjadi takut. Ditambah lagi baling-baling yang berputar dengan kecepatan tinggi menderu dan menghasilkan suara angin yang kencang seperti puting beliung. Ternyata itu adalah sebuah helikopter berukuran raksasa. Bodi helikopter agak memiring. Tak lama kemudian, helikopter itu pun lepas landas. Melihat pemandangan ini, Angel dan David sama-sama sangat tercengang. Rupanya pihak rumah sakit ini memiliki helikopter. Siapakah orang penting yang bahkan dikirimi helikopter hanya untuk perawatan medis itu? Orang-orang di lantai pertama dan di luar gerbang rumah sakit rata-rata sedang berseru kagum. Astaga naga! Itu helikopter, kan? Benar, itu helikopter. Luar biasa, rumah sakit di kota kita ini bahkan punya helikopter pribadi. Kurasa helikopter itu bukan dari sini, sepertinya ada orang penting yang datang dari tempat lain. Apa dia dikirim kemari buat dirawat? Namun, bahkan para staf rumah sakit juga sangat kebingungan. Mereka tidak mendengar bahwa akan ada orang penting yang datang ke rumah sakit Kota Neo dengan helikopter hanya untuk menjalani perawatan medis. Kalau ada orang sehebat itu, kenapa dia malah datang ke rumah sakit di Kota Neo? Angel berusaha sekuat tenaga untuk memicingkan matanya dan melihat ke dalam helikopter. Meskipun jaraknya terpantau beberapa puluh meter, mata Angel mendapati sosok yang duduk di kabin helikopter. Detik berikutnya, otak Angel langsung berputar. Dia segera berbalik ke David dan bertanya, "Ayah, tadi Valentino pakai baju apa? Sepertinya jas hitam deh. Memangnya kenapa?" Tanya David dengan bingung. Aku melihat seseorang di dalam helikopter. Sepertinya orang itu Valentino, terus pakaiannya juga hitam." Mata Angel melebar diikuti ekspresi tidak percaya. Mendengar kata-kata itu, David juga ikut terkejut dan cepat-cepat mendongak, tapi helikopter itu melesat dengan begitu cepat sehingga sekarang hanya terlihat lampu yang berkedip-kedip di bodi pesawat. Setelah mencengangkan begitu banyak orang, helikopter itu pun terbang jauh menuju pinggiran Kota Neo. David tidak percaya sama sekali dan menjawab, "Tidak mungkin. Di kota ini entah ada berapa orang yang pakaiannya warna hitam, mana mungkin orang itu Valentino." Angel menggelengkan kepalanya perlahan. Sosok itu tidak hanya mengenakan pakaian hitam seperti Valentino, tetapi juga memberinya perasaan yang sangat tidak asing. Perasaan itu tidak mungkin salah. "Angel, jangan terlalu dipikirkan. Status Valentino memang terhitung sangat hebat sekarang, tapi sesuatu seperti helikopter. Jangankan Valentino, bahkan pejabat kelas atas saja agak tidak mungkin punya helikopter." Kata-kata David membuat Angel tersadar. Benar. Dengan kemampuan Valentino sekarang, bahkan kalau Valentino tiba-tiba menunjukkan bahwa dia mempunyai 200 mobil mewah sekalipun, Angel mungkin tidak akan terlalu terkejut. Namun, helikopter yang merupakan sesuatu yang hanya bisa dibayangkan orang awam itu memang agak tidak realistis kalau dipasangkan dengan Valentino. "Aku harap waktu Valentino kembali, dia akan pulang bersama nenek yang sudah pulih." Ucap Angel diikuti helaan napas. Lalu dia pun berbalik ke ruang inap untuk lanjut mengemasi barang-barang. David berpikir sejenak, lalu bertanya, "Bukannya pamanmu dan yang lainnya mau bawa orang firma hukum kemari? Kenapa belum datang juga?" "Entahlah, mungkin prosesnya rumit. Kalau bukan begitu, mereka pasti sudah mengatur suatu rencana." Jawab Angel sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. David melihat keluar jendela lagi dan menghela nafas, lalu berkata,
karena nenek dibawa ke tempat lain, besok mereka pasti akan mengadu tentang masalah ini. Mereka sama sekali tidak peduli dengan nenek. Apa peduli mereka nenek pergi kemana? Jawab Angel, walau di lubuk hatinya, dia tetap merasa tidak tenang. Kamu tidak paham? Kakak Perta, Bobby Kusuma dan Davin Kusuma, mereka itu benar-benar tipe orang yang akan berbuat apa saja demi mencapai tujuan mereka. Mereka lagi menunggu nenek untuk membagi warisan, jadi kalau mereka tidak bisa menemukan nenek, mereka pasti akan datang mencari masalah dengan kita. Ujar David sambil menghela napas sekali lagi. Dia tumbuh besar bersama kedua saudaranya, Bobby dan Davin, jadi tentu saja dia memahami karakter mereka dengan sangat baik. Sebelumnya, David tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya berpikir bahwa bagaimanapun juga mereka sekeluarga dan darah keluarga Kusuma mengalir di tubuh mereka semua. Jadi dia tidak pernah mengira bahwa mereka akan bertindak berlebihan. Namun, apa yang mereka berdua lakukan malam ini membuat David mengerti bahwa bagi beberapa orang, keuntungan pribadi jauh lebih penting dibanding segalanya. Kalau begitu, kita tunggu saja Valentino selama beberapa hari. Selama kita menunggu, kita tidak perlu keluar dari villa. Aku malas berurusan dengan mereka. Jawab Angel dengan serius. David juga mengiyakan dan mengangguk. Villa perumahan di Jing Oriental bukanlah tempat yang bebas dimasuki sembarang orang. Bahkan jika Bobby dan yang lainnya ingin membuat keonaran, apapun ceritanya, mereka tetap harus memasuki area villa agar bisa mencapai tujuan mereka. Di saat yang bersamaan, di tempat yang berbeda-beda, orang-orang yang berbeda sedang menjalankan berbagai hal yang berbeda pula. Bobby dan yang lainnya sibuk menyusun berbagai kontrak dan perjanjian, juga berdiskusi dengan orang-orang firma hukum untuk mencari cara agar mereka bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Valentino membawa Nyonya Besar Kusuma menuju kediaman keluarga Wijaya di kota Kamar untuk menemui orang-orang yang sudah 3 tahun tidak ditemuinya itu. Angel dan David sedang mengemasi barang-barang di rumah sakit. Setelah mereka selesai berkemas, mereka akan berlindung di perumahan di Jing Oriental. Di sisi lain, di sebuah kelurahan di kota Neo. Daerah ini penuh dengan rumah bobrok, ganggang kotor, tembok yang hampir runtuh, bata merah dan ubin hijau yang sangat memancarkan citra pedesaan yang kumuh. Sebagian besar penduduk sudah pindah ke tempat lain dalam upaya menghasilkan lebih banyak uang, mumpung menunggu pembongkaran yang dijanjikan pemerintah. Namun, ada juga beberapa orang yang memilih untuk tinggal dan menyewakan rumah mereka yang kelebihan untuk ditinggali para pekerja migran yang kondisi ekonominya tidak terlalu memadai. Tentu saja, bukan hanya para pekerja itu saja yang menyewa tempat tinggal di sini. Atas alasan yang tidak bisa diungkapkan, ada beberapa orang yang tidak nyaman mengungkapkan identitas mereka, jadi mereka juga memilih untuk tinggal di tempat ini. Bagaikan di warnet, siapapun bisa masuk tanpa perlu menunjukkan perlu kartu identitas maupun informasi pribadi apapun. Asalkan ada uang, siapapun bisa langsung masuk ke tempat ini. Di dalam sebuah rumah pribadi yang sederhana, seorang pria muda sedang berdiri di tepi bungalow sambil menatap langit malam yang gemerlap. Pemuda itu berpakaian hitam, rambutnya dipotong pendek, badannya ramping dan ada bekas luka yang melintang dari dahi ke separuh wajahnya. Bahkan di malam yang gelap ini, bekas luka yang tidak enak dipandang itu tidak bisa sepenuhnya disembunyikan. Pemuda itu menengadah ke langit malam seolah sedang memikirkan sesuatu. Berjarak 2 meter dari belakang pemuda itu, ada 5 orang pria kekar berbaju serba hitam yang semuanya terlihat kuat dan garang. Pemuda itu tidak terlihat seperti orang lokal, fiturnya lebih mirip orang luar negeri. Brum brum brum. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh di langit. Sebuah helikopter yang menderu dengan kencang terbang melesat melewati langit yang gelap. Pemuda yang merasa terganggu oleh raungan bising itu pun perlahan mengangkat kepalanya. Haha, selama aku tidak di sini, ternyata kota Neo sudah banyak berubah. Bahkan di sini ada helikopter pribadi. Pria muda itu berbicara perlahan, suaranya terdengar sangat serak seolah-olah dia sudah lama tidak pernah meminum air. Bos, kami telah menyelesaikan penyelidikan yang Anda minta. Salah seorang pria kekar melangkah maju dan melaporkan dengan suara yang dalam. Kota Neo saat ini sudah berada di bawah kendali Valentino Wijaya yang Anda sebut itu. Mendengar berita ini, hanya sedikit keterkejutan yang melintas di mata pemuda itu. Benar-benar hanya sedikit. Sedetik kemudian, keterkejutan itu seketika digantikan api kebencian yang tak terhingga. Api itu bahkan terlihat seolah-olah sedang menyembur dari kedua bola matanya, yang menunjukkan bahwa orang ini benar-benar membenci Valentino dengan berbagai cara yang ekstrim. Bahkan kalau dia sekuat harimau sekalipun, ada kalanya harimau tidur siang dan menurunkan kewaspadaannya. Dia berdiri di bawah cahaya, sedangkan aku berada di dalam kegelapan. Karena itu, aku selalu berkesempatan membalaskan dendam bertumpah darah ini. Ujar pemuda itu sambil perlahan-lahan menundukkan kepalanya. Keganasan terlihat dengan jelas di kedua matanya.
Pria kekar yang melapor itu ragu-ragu sejenak, tetapi tetap mengutarakan opininya. Itu akan agak sulit. Haha, tidak sulit. Tak peduli seberapa kuat orang itu, pasti ada kelemahannya juga. Orang miskin segan pada orang kaya. Orang kaya takut pada yang berkuasa, sedangkan yang berkuasa takut mati. Semua orang pasti punya kelemahan masing-masing. Bab 585, Pulau Berl Keluarga Wijaya. Kali ini aku memang bersiap untuk mempertaruhkan nyawaku. Kalau Valentino bisa menghentikannya, maka dia benar-benar hebat. Ingat, meski dia sangat berkuasa dan berada di tingkat teratas di kota Neo, dia bukan dewa, dia hanyalah manusia biasa. Setiap manusia akan mati. Tergantung kamu ingin dia mati atau tidak. Ujar pemuda itu sambil tersenyum bengis, kemudian turun dari atas. Beberapa pria kekar saling bertatapan, kemudian ikut turun juga. Helikopter terbang dengan cepat di langit malam. Valentino duduk di dalam kabin sambil melihat ke arah luar. Helikopter berada ratusan meter di atas langit, yang melaju dengan cepat melewati rumah dan bangunan di bawahnya. Bagian belakang kabin sudah diubah menjadi ruang medis darurat. Ada beberapa staf medis yang sedang memberikan perawatan profesional kepada Nyonya Besar Kusuma. Mendengar suara gemuruh helikopter dan merasakan getaran dari badan helikopter, kini pikiran Valentino sudah melayang jauh. Karena ada keluarga Wijaya yang sedang mengobati Nyonya Besar Kusuma, jadi Valentino tidak terlalu khawatir. Keterampilan medis keluarga Wijaya bisa dikatakan sangat maju kalau dibandingkan dengan seluruh dunia. Jadi, Nyonya Besar Kusuma pasti bisa disembuhkan. Identitas Valentino juga pasti akan diketahui oleh Nyonya Besar Kusuma. Setelah mengetahui identitas Valentino, seharusnya Nyonya Besar Kusuma tidak akan melarang hubungan Valentino dengan Angel lagi. Kebetulan pada hari ulang tahun Angel, Nyonya Besar Kusuma bisa memberikan ucapan selamat kepada Valentino dan Angel. Tuan Muda Tommy, banyak orang dalam keluarga yang sangat merindukanmu. Ucap pilot yang memakai helm. Valentino tersenyum, tetapi perlahan menganggukkan kepalanya. 3 tahun yang lalu, mereka mengusir Valentino dari keluarga Wijaya dan bahkan ingin menghapus nama Valentino dari daftar keluarga. Pada akhirnya, karena tetua tidak sanggup melihatnya, sehingga hal ini pun dihentikan. Namun, orang-orang itu tetap mengganti nama Valentino. Maksudnya tidak ingin Valentino memperkenalkan ke orang lain bahwa dirinya adalah keturunan keluarga Wijaya, agar tidak mempermalukan keluarga Wijaya. Sekarang pilot malah bilang ada orang dalam keluarga seperti ini yang merindukannya. Valentino merasa sangat terkejut. Tuan Muda Tommy, aku mengatakan yang sebenarnya. Ujar pilot menegaskan. Oke. Valentino mengangguk, kemudian memutarkan kepalanya ke arah jendela. Pelayan di kediaman keluarga Wijaya sangat merindukan Anda. Mendengar perkataan ini, Valentino tercengang dan timbul perasaan rindu. Benar. Selama berada di keluarga Wijaya, hubungan Valentino dengan para pelayan bisa dikatakan lebih baik daripada kakak dan adik sepupunya. Para pelayan diperlakukan dengan baik oleh Valentino dan mereka juga sangat menjaga Valentino. Setelah itu, tidak ada yang berbicara lagi. Helikopter melaju dengan kecepatan tinggi. Tak lama kemudian, mereka sudah mendekati kota Kamer. Kota Kamer dikenal sebagai kota iblis, yang merupakan kota tingkat pertama di dalam negeri. Perekonomian, transportasi, keuangan dan semua lapisan masyarakat di sini sangat maju. Keluarga Wijaya berdikari di sini secara turun-temurun selama ratusan tahun. Hal ini cukup untuk mencerminkan kemampuan mereka. Semua orang mengetahui bahwa keluarga Wijaya kaya dan berkuasa, tetapi mereka sebenarnya tidak tahu seperti apa latar belakangnya. Mereka semua tahu bahwa keluarga Wijaya kota Kamer sangat kuat, tapi sehebat apa kekuatannya, tidak ada yang bisa menjelaskannya. Mereka hanya tahu keluarga Wijaya memiliki kekuasaan yang tinggi di kota Kamer. Keluarga Wijaya bisa melakukan hal yang orang lain mampu lakukan. Apa yang orang lain tak mampu lakukan, keluarga Wijaya tetap mampu melakukannya. Bahkan pemerintah juga sangat menghargai keluarga Wijaya dan memberikan mereka hak eksekutif tertinggi. Helikopter turun perlahan di sebuah pulau. Pulau ini terpisah dari kota Kamer, wilayahnya sangat luas dan dikelilingi oleh air. Pemandangannya sangat indah. Pulau ini dipenuhi dengan rumah dan segala macam fasilitas, bagaikan surga di dunia yang membuat orang betah berada di sini. Di Pulau Berl keluarga Wijaya. Tuan Muda Tommy, berdasarkan perintah dari keluarga, kami akan mengantarkan Nyonya Besar ke Pulau Berl untuk pengobatan. Bagaimana menurutmu? Tanya pilot dengan hormat. Boleh. Valentino mengangguk. Setiap pulau milik keluarga Wijaya punya bidang industri utamanya masing-masing. Pulau Berl keluarga Wijaya adalah tempat yang dikhususkan untuk perawatan medis. Di pulau ini,
ada banyak ahli medis terkenal dari seluruh dunia. Keterampilan medis, sarana medis, dan fasilitas medis di sini semuanya sangat maju. Tiap tahun keluarga Wijaya menginvestasikan banyak uang di Pulau Berl untuk melakukan penelitian medis. Hal paling penting adalah masih ada banyak cabang di bawah industri medis Pulau Berl. Namun, pihak keluarga langsung membiarkan Valentino membawa Nyonya Besar Kusuma untuk berubah di pusat Pulau Berl. Tindakan ini termasuk sangat menjaga harga diri Valentino. Pulau Berl sangat kuat dan besar, tapi ini hanyalah sebagian kecil dari kekuatan keluarga Wijaya Kota Kamar saja. Kalau tidak, bagaimana mungkin Valentino dikeluarkan dari keluarga Wijaya pada 3 tahun lalu? Justru karena keluarga Wijaya Kota Kamar sangat besar, membuat semua orang ingin mengambil alih, sehingga berusaha untuk mengusir orang yang mengancam. Tak lama kemudian, Nyonya Besar Kusuma dibawa masuk ke ruang operasi yang sudah disterilkan. Valentino memakai pakaian steril. Dia melihat ke ruang operasi lewat jendela transparan. Berani membuat jendela di ruang operasi sehingga orang di luar bisa melihat proses operasi. Sepertinya tidak ada satupun rumah sakit di dalam negeri yang berani bertindak seperti ini. Namun, master medis di Pulau Berl ini berani. Seperti inilah kepercayaan diri mereka. Valentino melihat sejenak, kemudian keluar dari ruang operasi. Dia keluar dari gedung untuk merokok. Orang di Pulau Berl tidak termasuk banyak. Kebanyakan dari mereka adalah peneliti ilmiah yang tidak jauh berbeda dengan kutu buku. Jadi, tidak banyak yang mengenal Valentino. Valentino merasa lebih tenang. Dia pun merokok sendirian di luar. Tuan Muda Tommy, penyakit Nyonya Besar tidak parah. Berdasarkan keterampilan medis kita, dia pasti bisa segera keluar dari masa kritis. Ujar seorang pria paruh baya. Perlu berapa lama untuk pulih sepenuhnya? Tanya Valentino. Bagaimanapun juga, setelah kraniotomi, pasti butuh waktu yang lama untuk pulih sepenuhnya. Kalau begitu, Valentino tidak sempat merayakan ulang tahun Angil lagi. Tuan Muda Tommy, selama 3 tahun ini, keterampilan medis Pulau Berl ada terobosan baru. Kraniotomi tidak sulit. Berdasarkan kondisi Nyonya Besar, hanya perlu sedikit melebarkan lubang yang sudah ada, maka kami sudah bisa menyelesaikannya dengan sempurna. Waktu pemulihannya sekitar 2 hari, tidak akan memengaruhi gerakannya. Pria paruh baya melaporkan kondisi dengan teliti. Baik. Valentino mengangguk. Dia tidak ingin banyak berbicara dengan pria paruh baya ini. Dia sudah meninggalkan keluarga Wijaya selama 3 tahun dan keluarga Wijaya sudah berbeda dari dulu. Valentino bahkan tidak berani gampang mempercayai orang yang dulunya dekat dengannya. Apalagi pria paruh baya ini yang baru pertama kali bertemu dengannya. Melihat sikap Valentino agak dingin, pria paruh baya pun bertanya dengan ragu. Tuan Muda Tommy, kali ini Anda kembali ke keluarga Wijaya. Apakah Anda ingin pergi ke Pulau Wire? Valentino memalingkan kepalanya dan menatap pria paruh baya dengan wajah tanpa ekspresi. Pria paruh baya itu pun segera menundukkan kepalanya seolah-olah sudah melakukan kesalahan. Setelah Nyonya Besar selesai menjalankan operasi, aku akan pergi. Ujar Valentino. Baik. Pria paruh baya memberi hormat dan berpamitan. Dia tidak berani mengganggu Valentino lagi. Pulau Wire adalah inti kediaman dari keluarga Wijaya. Pulau-pulau di sekitar sini hanya termasuk industri keluarga Wijaya, sementara Pulau Wire adalah tempat tinggal anggota keluarga Wijaya, serta merupakan tempat terbesar dan paling makmur. Waktu berlalu sangat cepat, Nyonya Besar Kusuma sudah selesai menjalani operasi. Bab 586, mengenang seseorang dari sebuah benda. Saat ini sudah menjelang pagi, matahari terbit perlahan-lahan. Setelah memastikan bahwa Nyonya Besar Kusuma aman, Valentino pun naik helikopter menuju Pulau Wire keluarga Wijaya. Di Pulau Wire keluarga Wijaya, pulau ini dikelilingi oleh laut dan sangat makmur. Satu persatu villa tampak sangat megah. Taman dengan gunung palsu, pavilion dan semua jenis fasilitas modern lainnya tersedia di sini. Perpaduan nuansa klasik dan modern tidak membuatnya menjadi aneh, tetapi malah membuat Pulau Wire tampak lebih sempurna. Suasana Pulau Wire hari ini agak berbeda dari biasanya. Para pelayan keluarga Wijaya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka bisa merasakan keanehan di udara. Sementara itu, anggota keluarga Wijaya, para kerabat dan tetua, ada yang wajahnya tampak muram, ada juga yang tersenyum lebar. Sikap mereka agak berbeda dari sebelumnya. Di tepi pantai pulau, ada banyak tempat pemberhentian helikopter. Di tepi pantai, ada kapal pesiar mewah, kapal besar, perahu motor kecil dan lain sebagainya. Di sebuah taman kecil di dekat tepi laut, banyak bunga yang bermekaran dan tampak sangat indah di bawah paparan sinar matahari. Seorang gadis berusia 20-an tahun mengenakan baju tidur merah muda yang lengannya digulung. Dia tampak sedang mencari sesuatu. Badan gadis ini sangat mungil,
Ditambah dia memakai baju tidur Hello Kitty, sehingga membuatnya terlihat semakin imut. Dia sangat putih. Wajahnya cantik dan bulat, membuatnya tampak semakin menggemaskan. Gadis itu memegang botol kecil, dia mendekatkan mulut botol ke kelopak bunga untuk mengambil tetapan embun di kelopak bunga. Nona Caroline, apa tujuan Nona bangun pagi-pagi tiap hari untuk mengumpulkan ini? Ujar pelayan di sampingnya dengan tak berdaya. Gadis itu perlahan mengangkat kepalanya sambil tersenyum menawan. Ketika cahaya pagi menerpa wajahnya, kulitnya tampak semakin lembut. Sewaktu aku kecil, Kak Tommy bilang air embun adalah hadiah terbaik yang diberikan oleh langit, yang merupakan air paling bersih dan murni. Dia juga bilang, setelah aku mengumpulkan 999 tetes air embun, aku bisa bertemu dengan dewa dan dewa akan mengabulkan permintaanku. Aku ingin berdoa agar Kak Tommy bisa pulang. Wajah sang gadis tampak tersenyum, dia memegang botol kaca sambil berkata, "Aku sudah mengumpulkan 200 botol." Pelayan berkata sambil menggelengkan kepala. Tuan muda Tommy menggunakan alasan itu untuk membujukmu bangun pagi. Nona percaya sewaktu masih kecil, tapi kenapa sampai sekarang masih percaya? Pelayan tidak paham, sejak tuan muda Tommy pergi selama 3 tahun ini, Caroline mengumpulkan air embun tiap hari seolah-olah sudah menganggapnya sebagai pekerjaan. Waktu itu di sini hanya ada belasan bunga, tetapi setelah dirawat dengan teliti oleh Caroline, sekarang sudah ada ratusan bunga. Kamu tidak boleh berkata seperti ini. Kak Tommy tidak akan membohongiku. Setiap perkataannya selalu kuingat dengan baik. Selain itu, aku merasa di saat aku mengumpulkan air embun, sepertinya Kak Tommy juga ikut mengumpulkannya bersamaku. Berbicara sampai sini, Caroline menunduk, dia menggenggam kedua tangannya dan tetap menjaga air embun dengan berhati-hati. Dia teringat lagi dengan masa kecilnya, Kak Tommy menggenggam tangannya dan membawanya datang untuk mengumpulkan air embun. Caroline tidak peduli meski dibilang naif. Hal tertentu sudah cukup kalau dipahami oleh diri sendiri dan orang yang kita pedulikan. Perkataan ini juga merupakan kata yang pernah dikatakan oleh Tommy kepada Caroline. Tadi pagi sepertinya aku dengar orang bilang tuan muda Tommy akan segera pulang. Melihat Caroline tampak tidak senang, pelayan segera membujuknya. Caroline sontak mendongak dan menatap pelayannya sejenak, lalu berkata sembari menggeleng. Tidak mungkin, sekarang Kak Tommy tidak akan pulang. Seusai berbicara, Caroline melihat ke satu arah. Dia melihat ke arah kota Neo. Caroline tahu apa yang diinginkan oleh Kak Tommy. Bram? Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari arah utara. Caroline hanya melirik sekilas, kemudian langsung memalingkan pandangannya dan kembali jongkok untuk mengumpulkan air embun. Hanya sebuah helikopter saja. Bagi orang di Pulau Wire keluarga Wijaya, selain kapal, helikopter adalah alat transportasi dasar. Bahkan pelayan Caroline juga tidak akan terlalu memperhatikannya. Helikopter terus bergemuruh, kemudian mendarat di parkiran khusus di tepi laut. Pintu kabin terbuka, seorang pemuda berdiri di pintu kabin dengan tangan diletakkan di belakang punggung, sambil melihat ke seluruh Pulau Wire. 3 tahun tidak datang, Pulau Wire sepertinya semakin makmur dan orang di sini juga semakin banyak. Tuan muda Tommy, apakah aku perlu memberitahukan orang keluarga Wijaya untuk datang menjemput? Tanya pilot dengan penuh hormat. Bagaimanapun juga, Valentino adalah putra sulung keluarga utama dari keluarga Wijaya, yang kelak akan menjadi kepala keluarga Wijaya. Kalau dia kembali, tentu saja harus disambut oleh semua orang di pulau. Tidak perlu repot. Valentino mengayunkan tangannya. Orang-orang di pulau ini pasti ada yang ingin bertemu dengan Valentino, tetapi ada juga yang tidak ingin. Namun, tidak peduli mereka ingin atau tidak, Valentino tetap tidak ingin bertemu dengan mereka. Setidaknya, sekarang dia tidak ingin bertemu dengan mereka. Valentino datang ke Pulau Wire hanya untuk berdoa kepada Tuan Besar Wijaya. Ayo! Valentino menarik pandangannya, dia menginjak tangga di pintu kabin, lalu turun perlahan-lahan. Pelayan di samping Caroline menoleh ke arah sana. Kalau orang yang datang adalah anggota keluarga Wijaya, pelayan harus pergi memberi hormat. Namun, setelah melihat sekilas, pelayan itu membelalakan matanya, dia segera mengucek matanya, kemudian melihat ke arah sana lagi. Prak! Setelah dia melihat wajah pemuda itu dengan jelas, teko di tangan pelayan itu terjatuh dan mengenai setangkai bunga. Bibi Lara, kamu kenapa? Kamu merusak bungaku. Aduh bungaku. Caroline berlari mendekati bunga dengan wajah sedih. Kemudian dia segera memegang kelopak bunga tersebut. Nomor, Nona Caroline, langit. Pelayan berbicara dengan terbata-bata. Langit kenapa?
Sudah mendung? Aku tahu, nanti bantu aku pindahkan teras penutup kemari, kalau tidak, bungaku bisa rusak. Cahaya merah di pagi hari menandakan akan hujan, jadi tidak boleh keluar rumah. Cahaya merah di malam hari menandakan langit cerah, jadi boleh bepergian. Ini juga diberitahukan oleh Kak Tommy. Hehe. Sambil berbicara, Caroline mengambil tanah di sampingnya untuk menopang batang bunga yang miring tanpa takut kotor. Bukan, Nona Caroline. Tuan muda Tommy, dia pulang. Ujar pelayan dengan cepat setelah menarik napas panjang. Caroline tercengang, kemudian dia berkata sambil menggelengkan kepala dan tertawa. Bibi Lara, kamu sudah membohongiku selama 3 tahun. Kalau kamu seperti ini lagi, aku akan marah. Bukan, Nona Caroline, benar-benar Tuan muda Tommy, aku tidak berbohong. Coba angkat kepalamu dan lihatlah. Ujar pelayan dengan cemas sembari menghentakkan kakinya. Caroline tampak heran, dia kemudian mengangkat kepalanya dan melihat ke arah sana. Setelah melihat bayangan orang itu dengan jelas, Caroline membelalakan matanya, dia merasa seperti tersambar petir. Dia langsung melemparkan botol air embunnya, lalu berlari ke arah Valentino. Kak Tommy! Setelah berteriak, Caroline berlari ke arah Valentino seperti orang gila. Pelayan melihat botol air embun yang dilemparkan oleh Caroline. Air embun di dalamnya sudah perlahan mengalir keluar dan merembes ke dalam tanah. Benda yang dianggap seperti harta karun oleh Caroline, saat ini malah dibuang begitu saja. Ternyata yang dianggap sebagai harta karun bukan bendanya, tetapi benda yang bisa membuatnya teringat akan seseorang. Bab 587, kembali. Valentino sedang melangkah maju, tapi dia mendadak mendengar sebuah teriakan. Saat dia melihat sosok Caroline dengan jelas, wajahnya yang sebelumnya terlihat dingin berubah dihiasi senyuman lembut. Caroline bersemangat sekali. Langkah kakinya yang cepat berbunyi keras di lantai. Kak Tommy! Caroline berlari kencang, lalu dia melompat dan memeluk leher Valentino, sementara kedua kakinya juga bertautan di pinggang Valentino. Dia bagaikan seekor koala yang sedang memeluk Valentino erat-erat. Begitu mencium wangi tubuh gadis itu dan saat tubuh mereka bersentuhan, Valentino jadi merasa agak kaku. Meski saat masih kecil hubungannya dengan Caroline dekat sekali, itu hanyalah kebiasaan mereka saat masih anak-anak. Sekarang Caroline sudah tumbuh sebesar ini, jadi pasti agak tidak pantas lagi. Namun, Caroline malah sama sekali tidak memikirkan hal ini. Kak Tommy, aku tidak sedang bermimpi, kan? Aku tidak sedang bermimpi, kan? Caroline memeluk leher Valentino erat-erat, lalu membaringkan kepalanya di bahu Valentino, merasakan kehangatan yang familiar itu. Dia itu bagaikan seekor kucing rakus yang sedang mengendus aroma tubuh Valentino. Setelah sempat ragu sejenak, akhirnya Valentino mengulurkan tangannya untuk memeluk pinggang Caroline agar gadis itu tidak jatuh, lalu dia mengelus kepalanya dengan satu tangan yang lain. Anak bodoh, bukankah sebelumnya kita sudah bertemu? Valentino tertawa. Sebelumnya itu berbeda. Sebelumnya kita diawasi pihak keluarga. Total kalimat yang aku katakan bahkan tidak sampai 2 kalimat. Kata Caroline sambil bermanja-manjaan, lalu dia menggerak-gerakkan tubuhnya. Baik. Valentino mengangguk tanpa ada. Setelah berpelukan lama sekali, barulah Caroline melepaskan Valentino dengan tidak rela. Kak Tommy, biar ku bawa kakak melihat sesuatu. Caroline terlihat bersemangat sekali. Baik. Valentino tidak menolaknya, sehingga Caroline menggandeng tangannya untuk melangkah maju. Seolah mereka kembali ke masa kecil mereka, saat-saat di mana mereka tidak memiliki kekhawatiran apapun. Tuan muda Tommy. Bibi Lara membungkukkan tubuhnya dengan hormat, dia juga sangat bersemangat. Ya, Bibi Lara. Valentino mengangguk sambil tersenyum. Tuan muda Tommy. Bibi Lara tertegun saat mengetahui Valentino ternyata masih ingat dirinya, sehingga Bibi Lara pun jadi semakin emosional. Kak Tommy, kemarilah. Tangan mungil Caroline menggenggam telapak tangan Valentino erat-erat, lalu dia membawanya berlari. Seolah dia takut Valentino akan melarikan diri. Kak Tommy, lihat. Ini adalah taman kecil kita dulu. Caroline menarik Valentino pergi ke samping taman, lalu menunjuk ke hamparan lautan bunga. Caroline terlihat bangga dan sangat berharap, seolah dia adalah seorang anak yang berhasil mendapatkan nilai 100 dalam ujian dan sedang menunggu pujian dari orang tuanya. Valentino menoleh perlahan dan melihat ke arah lautan bunga itu. Kemudian, masa lalu menyeruak kembali ke pikirannya. Bunga-bunga bergoyang tertiup angin.
Di bawah pancaran matahari, bunga-bunga itu terlihat indah dan memukau, membuat orang yang melihatnya enggan untuk pergi. Sementara itu, wangi bunga yang menyeruak ke hidung membuat orang-orang yang menciumnya merasa nyaman. Mendadak, Valentino merasa sebenarnya bukannya tidak ada tempat untuknya di keluarga Wijaya ini. Di sini, masih ada hal-hal yang dirinya pedulikan. Masih ada orang yang peduli padanya, meski hanya sedikit. Selama apapun dia mengembara di luar sana, tapi pada akhirnya dia harus kembali ke tempat asalnya. Sebuah kata rumah mengandung banyak arti. Inilah tempat yang sudah membesarkannya. Meski dia diusir orang dari tempat ini, setidaknya dia sudah tinggal selama 20 tahun lamanya di tempat ini. Namun, Valentino tidak akan memaafkan orang-orang itu. Apapun alasan mereka, salah tetaplah salah. Kalau bersalah, maka mereka sudah sepatutnya dihukum. Sementara itu, kalau Valentino ingin orang-orang yang dipedulikannya memiliki posisi yang kuat untuk bertahan di keluarga ini, maka dia harus menguasai keluarga Wijaya. Dengan begitu, barulah dia tidak akan mengecewakan harapan orang-orang. Dulu di sini hanya ada belasan bibit bunga kecil. Valentino menghentikan pikirannya yang mengembara ke masa lalu, kemudian dia tersenyum tipis. Tuan muda Tommy, Nona Caroline yang memupuk dan menyiram bunga-bunga di sini setiap harinya. Selain itu, Nona juga mempelajari banyak sekali buku tentang menanam bunga. Katanya setelah Tuan muda pulang, Nona akan memberi Tuan Mida kejutan dan Tuan muda pasti suka. Kata Bibi Lara dengan berhati-hati. Bibi Lara, apa yang Bibi katakan? Mana ada aku? Caroline merasa agak tidak enak hati, wajahnya memerah. Kemudian, dia menarik ujung piyama merah mudanya. Valentino menggelengkan kepalanya sambil tertawa ringan, kemudian dia berkata, Ya, aku suka sekali. Benarkah, Kak Tommy? Caroline langsung menengadahkan kepalanya dan menatapi Valentino dengan tatapan berbinar-binar. Seolah begitu mendapat pengakuan dari Valentino, dia jauh lebih senang dibandingkan berhasil masuk ke universitas terkenal. Serius? Kata Valentino sambil mengangguk dengan serius. Hei, aku tahu kakak suka menghiburku, tapi aku tetap merasa sangat senang. Caroline mengulurkan tangannya untuk menarik tangan Valentino, lalu menempelkan kepalanya ke lengan Valentino. Bibi Lara menghela napas panjang. Di antara seluruh keluarga Wijaya, Nona Caroline hanya dekat dengan Tuan muda Tommy. Selain Valentino, Caroline tidak memperlakukan siapapun lagi dengan hormat. Ayo, bawa aku ke aula leluhur, kata Valentino dengan suara pelan sambil menepuk kepala Caroline. Baik, hehe. Begitu Valentino menepuk kepalanya, Caroline tidak hanya tidak marah, malah terlihat sangat menyukainya. Caroline berjalan sambil melompat-lompat di depan, sementara Valentino hanya mengikutinya dari belakang dengan langkah yang pelan ke arah aula leluhur keluarga Wijaya. Papan nisan Tuan Besar Wijaya terletak di sana. Begitu semakin mendekati tempat keberadaan keluarga Wijaya, ekspresi Valentino jadi semakin dingin. Pulau Wair milik keluarga Wijaya sangat luas. Meski tidak seluas kota Neo, luasnya sudah lebih dari setengah kota Neo. Butuh waktu lama jika mereka jalan kaki ke aula leluhur keluarga Wijaya. Jadi setelah mereka berjalan beberapa saat, akhirnya mereka memutuskan menaiki mobil patroli milik keluarga untuk pergi ke aula leluhur. Kedua satpam yang mengemudikan mobil patroli lupa menginjak rem dan nyaris menabrak pohon birch putih di samping saat melihat Valentino. Valentino menggeleng tanpa daya. Dia menyuruh mereka untuk tidak perlu memberi salam, malah memberi tanda agar mereka segera mengemudikan mobil patroli itu. Semua karyawan keluarga Wijaya tahu kalau Valentino tidak suka dengan peraturan dan sopan santun yang berlebihan, jadi mereka tidak bersikeras dan segera mengemudikan mobil patroli ini. Sepanjang perjalanan, Valentino tidak menengadahkan wajahnya. Dia tidak ingin waktunya untuk pergi mengunjungi makam Tuan Besar Wijaya tertunda karena berbincang dengan orang. Meski begitu, kabar ini sudah tersebar di sepenjuru Pulau Wair milik keluarga Wijaya. Tuan muda Tommy sudah kembali. Kabar ini bagaikan sebuah badai tornado, baru saja terdengar langsung membawa pukulan yang keras bagi sepenjuru Pulau Wair. Bagaimanapun juga, nama Tommy Wijaya sangatlah mengejutkan bagi seluruh keluarga Wijaya. Selama bertahun-tahun ini, dialah satu-satunya orang yang dikeluarkan dari keluarga. Bagi keluarga cabang Wijaya, Valentino hanyalah seorang bajingan. Bajingan yang tidak bisa apa-apa. Sementara itu, juga ada yang merasa bahwa ancaman yang dibawa Valentino besar sekali. Dia hanyalah seekor serigala berbulu domba. Namun, di hati para pekerja keluarga Wijaya, mereka sangat menyayangi dan menghormati Tuan muda Tommy. Dia adalah satu-satunya tuan muda yang memperlakukan mereka dengan setara. Dalam sekejap, seluruh Pulau Wair terguncang.
Setiap orang memiliki pemikiran mereka masing-masing tentang Tommy. Di dunia ini, ada orang-orang tertentu yang memiliki kemampuan untuk mengejutkan orang lain. Jelas sekali, Valentino adalah orang yang memiliki kekuatan ini. Para pekerja keluarga Wijaya langsung menghentikan pekerjaan yang tengah mereka kerjakan dan berkumpul bersama. Begitu mendapat kabar mengenai arah kepergian Valentino, mereka juga langsung pergi ke aula leluhur keluarga Wijaya. Bab 588, orang yang memenangkan hati orang-orang. Jika dilihat dari atas, Pulau Wire dibangun bagaikan sebuah kota modern. Villa dan rumah mewah, jalanan yang dibangun sesuai standar, serta tata letak bangunan yang rapi dan indah. Selain itu, saat ini mulai ada orang-orang yang keluar dari rumah mereka ke jalanan, semuanya berkumpul di jalan tengah yang paling lebar. Mula-mula ada 10 orang, kemudian bertambah jadi 20 dan pada akhirnya ada sekitar 30 orang. Kumpulan orang-orang itu terus melangkah maju. Saat mereka maju, terus ada orang-orang yang ikut dengan mereka, sehingga kumpulan orang-orang itu jadi semakin ramai. Tatapan orang-orang itu terlihat sangat yakin, sangat berharap sekaligus juga bersemangat. Mereka maju tanpa memedulikan apapun, seolah tidak ada satupun hal yang bisa menghentikan langkah mereka. Di hari-hari biasa, mereka hanyalah para pekerja yang sangat menurut pada keluarga Wijaya. Namun, hari ini mereka akan melakukan tindakan sesuai keinginan mereka sendiri. Mereka ingin melakukan ini demi Tuan Muda Tommy. Meski masih ada banyak hal yang harus mereka lakukan, mereka tetap harus menyapa Tuan Muda Tommy secepatnya. Gerombolan orang-orang itu terus melangkah maju di jalan utama, bagaikan air sungai yang mengalir deras. Sementara itu, tetap ada para pekerja yang bergabung dengan mereka dari berbagai arah. Kumpulan mereka terus membesar. Mereka semua adalah pekerja keluarga Wijaya. Sementara itu, tentu saja anggota keluarga Wijaya tidak akan bergabung dengan mereka. Para anggota keluarga Wijaya malah sedang menunggu Valentino untuk mencari mereka sendiri. Di dalam salah satu villa lantai 5 di Pulau Wire, seorang pria berusia tengah baya berdiri di depan jendela sambil memincingkan matanya melihat kumpulan orang-orang yang ada di kejauhan. Inilah alasan kenapa sebelumnya aku bersikeras mengusir Valentino. Pria itu memincingkan matanya sambil memancarkan aura dingin yang licik. Seorang pria tua di belakangnya membungkukkan tubuhnya perlahan sambil berkata, Tuan, Tommy hanya memiliki status sebagai salah satu anggota keluarga utama. Sebenarnya, dia tidak memiliki kemampuan di bidang apapun. Tidak, kamu salah. Saat masih berada di keluarga Wijaya, meski dia kelihatannya hanya tahu bersenang-senang, sebenarnya itu semua hanyalah pura-pura. Kamu harus tahu bahwa ada orang pintar yang berpura-pura bodoh. Tommy bukanlah orang yang bodoh. Kata pria berusia tengah baya itu dengan nada murung sambil menggelengkan kepalanya perlahan. Pria tua di belakangnya tertegun sejenak sebelum berkata, Yang penting, menurut saya dia masih kalah jauh dibandingkan Tuan Muda Timothy dalam berbagai bidang. Memang benar, sebagai keturunan keluarga cabang Wijaya, Timothy adalah anak yang paling hebat. Tidak ada yang meragukan kemampuannya. Kata orang-orang, seorang ayah tidak sepatutnya membanggakan anak sendiri. Aku ini ayahnya, jadi tidak semestinya aku memujinya. Tapi, kemampuannya itu memang tidak perlu diragukan. Hanya saja, dia kalah dalam satu bidang pada Tommy, yaitu kemampuan mengendalikan dan memenangkan hati orang lain. Mendengarnya, pria tua itu tertegun sesaat sebelum berkata dengan bingung. Hati orang? Benar. Hati orang lain. Mencius pernah berkata bahwa orang yang bisa memenangkan hati orang lain akan mendapatkan dunia. Keluarga Wijaya bak sebuah kapal besar. Anggota keluarga besar ini bagaikan air. Air dapat membawa kapal berlayar, juga dapat menenggelamkan kapal. Seharusnya kamu tahu. Bisnis keluarga Wijaya sangat besar, sehingga banyak hal-hal kecil yang rumit. Di Pulau Wire saja ada ribuan orang, sementara itu pemikiran setiap orang berbeda-beda. Kalau ingin benar-benar menggenggam keluarga besar ini, maka satu-satunya pegangan adalah mendapatkan hati orang-orang. Hanya dengan mendapatkan hati orang-orang dan menggenggamnya dengan erat, barulah semuanya akan setia padamu. Barulah kamu bisa menguasai keluarga Wijaya ini dengan stabil dan duduk di posisi tertinggi. Mendengarnya, pria tua itu mengangguk-angguk, seolah sedang memikirkan sesuatu. Kemudian, dia bertanya, Tuan, bukankah orang-orang itu mengikuti keluarga Wijaya demi mendapat keuntungan? Bukankah cukup kalau kita berikan mereka uang yang banyak? Kalau sebuah hubungan hanya terikat karena uang, maka kalau uangnya habis hubungan itu akan putus. Kalau hubungan diikat karena kekuatan, maka hubungan juga akan hancur saat kekuatanmu habis. Kalau mengikat hubungan dengan kekuasaan, maka hubungan ini akan ditinggalkan saat kekuasaanmu hilang. Kalau kamu berhubungan karena perasaan, maka kamu akan terluka kalau hubungan itu putus.
Hanya saat saling berhubungan dengan hati, maka hubungan itu bisa berlanjut dalam waktu yang lama. Meski usia Tommy masih sangat muda, dia malah sudah berhasil melakukan hal-hal yang gagal kita lakukan. Pria berusia tengah baya itu menghela napas panjang, mendadak hatinya terasa sesak. Ini pertama kalinya dia mendapat tekanan sebesar ini oleh seorang pemuda. Rasanya, Tommy yang sekarang sudah tidak dapat dikendalikannya. Bagaimana jika dia tidak bisa mengendalikannya? Tentu saja dia harus menghancurkannya sebelum benih itu benar-benar tumbuh dewasa. Tuan Besar, saat ini Nyonya Besar lebih bergantung pada kita, kata pria tua itu dengan pelan. Kalau itu saja tidak cukup, wewenang pengambilan keputusan yang sebenarnya terletak pada perkumpulan tetua keluarga. Kalau bukan karena ada beberapa tetua yang bersikeras mendukung Tommy, hari ini dia mana berhak memasuki Pulau Wire? Saat mengatakan kalimat ini, ekspresi pria berusia tengah baya ini murung sekali. Pria tua itu mengangguk-angguk mendengarnya. Beberapa orang di perkumpulan tetua yang mendukung Valentino sebelumnya adalah bawahan lamanya Tuan Besar Wijaya. Sebelumnya banyak pihak dari keluarga cabang Wijaya yang bekerja sama untuk mengusir Valentino. Di hadapan bukti yang akurat, beberapa tetua itu tidak bisa mengatakan apapun. Namun sekarang begitu Valentino menjadi pewaris sah keluarga utama, beberapa tetua itu jadi ribut lagi. Beberapa tetua sialan itu, jangan berikan mereka satu pun kesempatan untuk melawan kita. Pria berusia tengah baya itu mendengus dingin. Entah apa rencana Tommy pulang ke sini kali ini. Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Pria berusia tengah baya itu tidak mengatakan apapun, dia membalikan tubuhnya dan kembali ke dalam villa. Apapun rencana Valentino, dia tidak akan membiarkannya menguasai keluarga ini. Di aula leluhur keluarga Wijaya. Bangunan ini dibangun berbentuk bangunan kuno, kelihatannya sangat megah. Di dalam aula leluhur, ada banyak leluhur keluarga Wijaya, para pemimpin keluarga sebelumnya, serta orang-orang yang telah berjasa bagi keluarga ini. Bisa berada dalam aula leluhur keluarga Wijaya setelah meninggal adalah suatu kehormatan besar. Prajurit seperti Kasman yang entah telah membahayakan nyawanya demi keluarga Wijaya berkali-kali saja hanya diberi marga Wijaya. Namun bagi prajurit dan pekerja keluarga Wijaya, diberikan marga Wijaya adalah sebuah pengakuan yang sangat besar. Dengan begitu, mereka terhitung sebagai setengah dari bagian keluarga Wijaya. Kalau seperti ini, mereka bisa menjemput keluarga mereka untuk tinggal di pulau pribadi keluarga Wijaya ini. Tempat yang sangat penting ini tentu saja memiliki penjagaan yang sangat ketat. Ada 20 prajurit keluarga Wijaya yang terus berpatroli di sini setiap siang dan malamnya. Orang biasa tidak bisa mendekat dengan mudah. Bahkan anggota keluarga Wijaya sendiri juga tidak bisa keluar masuk sesuka mereka. Namun Valentino adalah keturunan keluarga utama Wijaya, jadi setelah pergi selama 3 tahun, tentu saja dia berhak mengunjungi leluhurnya. Tidak ada yang berani melarangnya. Setelah Valentino menyembah leluhur keluarga Wijaya, barulah dia berjalan ke depan nisan Tuan Besar Wijaya. Sepanjang proses ini, Caroline tetap mengikutinya dari belakang, sama seperti saat mereka masih kecil. Caroline akan ikut melakukan semua hal yang dilakukan Valentino. Saat Valentino berlutut, Caroline juga ikut berlutut. Saat Valentino menyentuhkan kepalanya ke lantai, Caroline juga menirunya. Bahkan, Caroline juga ikut meniru hal-hal yang dikatakan Valentino. Dia bagaikan sebuah mesin fotokopi. Kakek! Valentino serius sekali saat melihat papan nisan Tuan Besar Wijaya. Tanpa mengatakan apapun, Valentino langsung menyentuhkan kepalanya ke lantai. Caroline juga ikut memanggil kakeknya sekali, lalu ikut berlutut dan menyentuhkan kepalanya ke lantai seperti gerakan Valentino. Tuan Muda Tommy, Nona Caroline. Pekerja keluarga Wijaya yang bertugas membersihkan aula leluhur memberikan 3 batang dupa masing-masing untuk mereka berdua. Bab 589, menemukan sebuah rahasia. Valentino menerimanya sambil mengangguk, kemudian dia mengangkat ketiga batang dupa itu sebagai penghormatan pada kakeknya. Pekerja itu tidak berani mengatakan apapun, kemudian dia mendorong pintu perlahan dan berjalan keluar. Setelah memberi penghormatan pada leluhur, Valentino menusukkan ketiga batang dupanya ke tungku sebelum melangkah mundur dan berlutut sekali lagi. Kek, aku sudah mencari teman lama kakek. Beliau melindungiku, sama seperti kakek. Beliau sama baiknya dengan kakek, membuatku hormat sekali padanya. Tanpanya, sekarang aku mungkin sudah akan kelaparan di jalanan dan bertemu dengan kakek di alam sana. Saat mengatakan ini, Valentino menggelengkan kepalanya sambil menertawakan dirinya sendiri. Kali ini, Caroline tidak meniru kalimat Valentino lagi. Hati Caroline bergetar mendengar perkataan Valentino. Air mata juga mulai menggenangi matanya. Tidak sulit untuk membayangkan kehidupan seperti apa yang dihadapi Valentino saat dia diusir dari keluarga ini.
Kedepannya, aku akan menempatkan kalian bersama agar kalian bisa menjadi teman baik selamanya. Kata Valentino dengan ekspresi yang tegas. Meski Valentino ingin melakukannya sekarang juga, dia masih belum memiliki kemampuan untuk itu. Nisan Tuan Besar Wijaya tidak bisa dipindahkan semudah memindahkan Nisan Tuan Besar Kusuma. Takutnya cara apapun yang digunakan Valentino untuk membawa Nisan Tuan Besar Wijaya keluar dari Pulau Wire, dia tetap tidak akan mendapat persetujuan dari keluarga Wijaya. Sementara itu, saat ini Valentino juga tidak ingin berbuat demikian. Sebagai cucu yang diharapkan Tuan Besar Wijaya, dia tidak berencana membawa kakeknya pergi dengan kekalahan. Suatu hari nanti, dia akan menaklukkan seluruh anggota keluarga Wijaya dengan kemampuannya sendiri. Valentino bisa menguasai kota Neo, maka dia pasti bisa menguasai tempat lain. Karena itu, dia juga bisa menguasai keluarga Wijaya. Meski perjalanan ini pasti sangat sulit, Valentino tetap tidak akan mundur selangkah pun. Seumur hidup ini, seseorang harus berusaha sekali demi hal-hal yang dipedulikannya. Selesai mengucapkan kata-katanya, Valentino mengetukkan kepalanya ke lantai sebanyak 3 kali. Bu, bu, bu. Suara benturan sebanyak 3 kali ini membuat Caroline tidak bisa berkata-kata. Sepertinya, Kak Tommy kejam sekali pada dirinya sendiri. Setelah melakukan semua ini, Valentino menengadahkan kepalanya perlahan dan berencana pergi dari sini. Sementara itu, saat Valentino hendak pergi, mendadak muncul suara yang nyaring dari lantai depan. Sebuah lubang terbuka secara otomatis. Valentino terbelalak melihat lubang itu. Caroline juga tercegang. Kemudian, dia menarik baju Valentino. Kak Tommy, ini. Suara Caroline bergetar. Pada dasarnya aura di aula leluhur sudah tidak mengenakan. Namun, begitu ada kejadian seperti ini, Caroline jadi semakin ketakutan. Jangan takut, semua nisan di sini adalah milik para leluhur kita. Valentino menepuk-nepuk punggung Caroline, kemudian maju untuk memeriksa lubang itu tanpa ragu. Sepetak lubang terbuka, menampilkan kondisi di lantai bawah. Lubang itu hanya seukuran telapak tangan orang dewasa. Ada sesuatu yang disembunyikan di balik lubang itu. Setelah ragu sejenak, Valentino mengeluarkan benda itu. Sehelai kain! Valentino melihat benda yang dipegangnya dengan kaget. Caroline juga mendekatkan kepalanya dan melihat benda itu dengan penasaran. Lalu dia mengelus kain itu sesaat. Saat ini, benda yang sedang dipegang Valentino memang hanyalah sehelai kain putih. Kain itu hanya sedikit lebih besar dibanding sapu tangan biasa. Saat dilus, kain itu halus sekali, seolah dibuat dari sutra es. Saat dipegang, juga terasa agak dingin. Awalnya Valentino ingin membuka kain itu untuk memeriksanya. Namun, dia langsung berubah pikiran. Begitu teringat bahwa petugas yang bertugas membersihkan aula leluhur ini masih ada di luar, Valentino langsung memutuskan untuk menyimpan kain ini terlebih dulu. Benda apapun ini, karena disembunyikan dengan sangat rahasia, maka tidak mungkin Valentino akan membiarkan orang lain tahu. Lebih baik semakin sedikit orang yang mengetahui keberadaan kain ini. Samar-samar Valentino berfirasat bahwa kain ini bukanlah kain biasa. Caroline, kamu tahu apa ini? Tanya Valentino dengan pelan saat mengulurkan tangannya ke lubang sekali lagi. Aku juga tidak tahu, Kak Tommy. Aku tidak tahu kalau di sini ada tombol tertentu. Kata Caroline dengan bingung. Valentino meraba-raba lagi ke dalam lubang itu. Kemudian, gerakannya terhenti dan dia menarik tangannya kembali. Caroline segera melihat tangannya Valentino sambil bertanya dengan penasaran. Ada benda menarik apa lagi di dalamnya? Tidak ada lagi, tidak ada apa-apa. Jawab Valentino pelan. Hah, kukira masih ada barang menarik lainnya. Caroline memalingkan pandangannya dengan kecewa. Sementara itu, Valentino menggerakkan tangannya perlahan dan memasukkan sebuah benda yang dijepitnya di jari tangan ke dalam saku bajunya tanpa ketahuan Caroline. Bukannya Valentino tidak mempercayai Caroline, hanya saja mereka sudah berpisah selama 3 tahun lamanya. Jadi, bagaimanapun juga Valentino harus tetap waspada. Lagi pula, tidak ada gunanya kalau Caroline mengetahui terlalu banyak hal. Kenapa di sini bisa ada tombol? Valentino bergumam sendiri dengan penasaran saat menjulurkan tangannya kembali. Baru saja kalimatnya dilontarkan, lantai bergerak sekali lagi dan menutup lubang itu, membuat lubang itu sama sekali tidak berjejak. Valentino mengetuk-ngetuk lantai itu. Mungkin karena dibuat dengan bahan tertentu, sehingga tidak ada suara lubang yang terdengar dari lantai, seolah lubang itu tidak pernah ada. Sepertinya karena inilah, tidak ada orang yang pernah menyadari keberadaan lubang tersebut.
Setelah Caroline berpikir sesaat, dia langsung berlari ke tempat di mana Valentino mengetukkan kepalanya sebelumnya, lalu menginjak lantai itu sekuat tenaga. Namun, lubang itu tidak terbuka lagi. Seolah lubang itu sudah melaksanakan tugasnya, sehingga lubang itu tidak akan pernah terbuka lagi. Apa sebelumnya tidak ada yang sadar? Saat kalian mengunjungi nisan kakek, tidak ada yang menyadari hal ini? Valentino bingung sekali. Dia tidak tahu apakah Tuan Besar Wijaya atau anggota keluarga Wijaya lain yang meletakkan benda ini. Caroline meletakkan jari di dagunya sendiri, setelah berpikir sesaat dia berkata, "Ada yang berdoa dan berlutut di sini sebelumnya, tapi apa?" Tanya Valentino. "Tapi, tidak ada yang mengetukkan kepalanya ke lantai seperti yang dilakukan Kak Tommy." Jawab Caroline dengan serius. Uhuk. Setelah tertegun sesaat, Valentino batuk-batuk mendengar jawaban Caroline. Tadi Valentino mengetukkan kepalanya tanpa sadar karena terbawa suasana. Tidak disangka, ternyata dia malah menemukan sebuah rahasia. Mungkin ini hanya lelucon yang dibuat orang. Ayo kita pergi. Valentino menoleh melihat nisan kakeknya dalam-dalam sekali lagi sebelum membalikkan tubuhnya dan pergi. Kek, kalau ini adalah benda yang kakek tinggalkan untukku, maka kakek tenang saja. Aku sudah mendapatkannya, ujar Valentino dalam hati. Saat mereka berdua keluar dari aula leluhur keluarga Wijaya, keduanya sama-sama tercengang. Saat ini, pintu depan aula leluhur keluarga Wijaya sudah dipenuhi orang-orang. Bagian depan ini jadi dipenuhi kepala manusia yang berdiri menunggu mereka. Para pengawal yang bertugas menjaga aula leluhur keluarga Wijaya kebingungan. Padahal hari ini bukan hari persembahan, untuk apa mereka datang ramai-ramai kemari? Sementara itu orang-orang juga tidak mengatakan apapun. Mereka hanya terus menunggu dengan ekspresi yang penuh antusias. Pada dasarnya aula leluhur keluarga Wijaya memang terletak di tempat yang agak tinggi. Karena itu, saat ini Valentino dan Caroline yang berdiri di atas tangga melihat lautan kepala manusia. Ada 100, 200, 300 orang-orang yang berkumpul di sini tidak terhitung jumlahnya. Pulau yang milik keluarga Wijaya ini luas sekali. Jadi, total jumlah pekerja di sini saja lebih dari 500 orang. Sementara itu, saat ini ada lebih dari setengah jumlah total pekerja yang berkumpul di tempat ini. Begitu melihat Valentino keluar, mulanya orang-orang tertegun. Namun, kemudian mata orang-orang langsung memerah. "Tuan Muda Tommy!" Teriak seseorang dengan suara rendah, kemudian orang tersebut membungkukkan tubuhnya untuk memberi hormat. "Tuan Muda Tommy!" 300 pekerja lainnya sama-sama membungkukkan tubuh mereka sambil menyapa Valentino. Bab 590, dia sudah pergi. Di antara orang-orang ini, ada yang tua dan muda, pria dan wanita. Mereka semua, dari tingkat asisten rumah tangga hingga pelayan yang membersihkan jalan, memandang Valentino dengan tatapan gembira. Valentino sudah tinggal di Pulau Wire keluarga Wijaya selama hampir 20 tahun dan orang-orang ini pernah menerima kemurahan hati Valentino. Saat ini, Valentino Wijaya kembali ke keluarga Wijaya, bagaimana mungkin mereka tidak gembira? "Kak Tommy, kakak hebat sekali." Mereka bahkan tidak bersikap hormat seperti ini saat menghadap nenek. Caroline sangat terkejut, dia menatap Valentino dengan penuh kekaguman. Valentino menggelengkan kepalanya perlahan, lalu berkata sambil tersenyum. "Bangunlah, kalian tahu aku tidak menyukai hal seperti ini." "Baik Tuan Muda Tommy." Mereka semua serentak berdiri dan masih memandang Valentino dengan tatapan gembira. Mereka sangat ingin menanyakan kondisi Valentino, tapi mereka sadar akan posisi mereka. "Bi, sudah 3 tahun berlalu, tapi Bibi masih tampak begitu awet muda. Si gendut juga berubah menjadi kurus sekali. Paman, kurangilah merokok, jari-jari paman menghitam." "Kak." Valentino melihat-lihat seisi ruangan sambil tersenyum, memandang sekilas wajah-wajah yang familiar itu, lalu menyapa mereka satu persatu. Kerumunan orang itu pun semakin bersemangat hingga berlinang air mata kebahagiaan. Dari begitu banyak anak di keluarga Wijaya, hanya Valentino seorang yang bisa mengingat nama keluarga orang-orang ini dan memperlakukan mereka dengan setara. Di saat yang bersamaan, di Pulau Wire keluarga Wijaya, banyak anggota keluarga Wijaya sedang menunggu Valentino untuk datang mengunjungi mereka. Bagaimanapun juga, mereka adalah para tetua. Valentino, sebagai generasi yang lebih muda dan tidak pulang selama 3 tahun, pasti harus mengunjungi dan memberi salam kepada mereka. Oleh karena itu, orang-orang ini sama sekali tidak terburu-buru dan menunggu dengan senang hati di rumah. Bagaimana kalau Tommy Wijaya sekarang berkuasa? Bagaimana kalau Tommy Wijaya sekarang adalah pewaris keluarga Wijaya?
kamu akan selalu menjadi junior di depan kami. Generasi muda harus hormat pada generasi yang lebih tua. Namun, selanjutnya mereka baru menyadari bahwa mereka terlalu banyak berpikir. Setelah Valentino pergi ke aula leluhur keluarga Wijaya untuk memberi hormat kepada mendiang Tuan Besar Wijaya, dia keluar untuk menyapa beberapa pelayan yang menemuinya, lalu langsung kembali ke kediamannya. Benar, dia tanpa ragu langsung kembali ke kediaman lamanya. Jangankan mengunjungi mereka, dia bahkan tidak memiliki niat untuk pergi menyapa mereka. Bahkan Nyonya Besar Wijaya sekalipun, Valentino juga tidak pergi menemuinya. Sekarang semua anggota keluarga Wijaya pun tercengang. Apa maksud Tommy ini? Dia menjadi seekor anjing liar, tapi keluarga ini sekarang bersedia membiarkan dia kembali. Bukankah seharusnya dia memperbaiki sikapnya? Berbicara dengan baik kepada anggota keluarga Wijaya, bersikap patuh dan hormat. Apa maksudnya sekarang ini? Atau apakah dia mengira bahwa karena sekarang dia adalah pewaris keluarga Wijaya, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan? Tidakkah dia tahu bahwa pemilihan kepala keluarga Wijaya memerlukan suara banyak orang? Sekarang dia tidak berhubungan baik dengan anggota keluarga Wijaya. Lantas siapa yang akan memilih dia kelak? Untuk sementara waktu, banyak orang di keluarga Wijaya tidak bisa duduk diam saja. Mereka semua merasa kalau Tommy ini terlalu arogan. Bahkan Caroline juga cukup bingung. Kakak, apakah kakak sungguh tidak akan menemui mereka? Caroline tampak kecil seperti serangga, mengikuti Valentino bergiuleka di belakang. Valentino menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata, "Kenapa aku harus menemui mereka? Buang-buang waktu. Kalau kami harus bertemu, mereka bisa langsung datang menemuiku, bukan menungguku mencari mereka." Kata-kata ini agak sukar dimengerti, Caroline tidak memahaminya untuk sesaat. Tapi, Kak Tommy akan menjadi kepala keluarga Wijaya kelak dan posisi kepala keluarga memerlukan suara banyak orang. Kalau kakak tidak berhubungan baik dengan mereka sekarang, aku khawatir mereka tidak akan mendukung kakak ketika saat pemilihan tiba. Caroline tetap heran. Dia juga merasa bahwa Valentino yang sekarang agak terlalu sombong. Mereka yang semestinya mendukungku akan selalu mendukungku. Mereka yang tidak semestinya mendukungku, bahkan kalau aku berlutut kepada mereka sekalipun, mereka sedikit pun tidak akan mendukungku. Mereka hanya akan semakin menolakku. Hal yang paling penting, kalau aku harus bergantung pada kemurahan hati mereka, lalu baru bisa mengambil alih keluarga Wijaya. Takutnya, aku akan membuat kakek sangat kecewa. Setelah Valentino mengucapkan kata-kata ini, sudut bibirnya menunjukkan senyum penuh arti. Valentino sungguh tidak peduli dengan apa yang diberikan orang lain. Kak, aku masih tidak mengerti. Caroline menggoyang-goyangkan kepala kecilnya. Kamu tidak harus mengerti. Kamu hanya perlu mengingat bahwa aku akan selalu menjadi kakakmu. Valentino menoleh dan menatap Caroline dengan serius. Iya. Caroline menganggukkan kepalanya dengan berat. Setelah itu, mereka berdua berpisah. Valentino berjalan ke kediaman lamanya. Rumah ini bersih, perabotannya masih sama seperti sebelumnya. Bahkan sebuah botol biasa pun masih berada di tempat aslinya. Para pelayan memberitahu Valentino bahwa selama 3 tahun, Caroline lah yang membersihkan tempatnya. Dia sesekali akan datang untuk membersihkan rumah ini. Caroline juga berkata kepada para pelayan bahwa kakak Tommy pasti akan kembali. Gadis ini penuh perhatian. Valentino tersenyum ringan dan memasuki rumah. Beberapa orang dari keluarga Wijaya sombong dan arogan menunggu Valentino untuk menyapa mereka. Kalau Valentino mengatakan dia tidak akan menemui mereka, dia benar-benar tidak akan menemui mereka. Mereka yang tidak bisa menahan diri secara alami akan datang mencari Valentino. Oleh karena itu, Valentino sama sekali tidak terburu-buru. Di kota Neo, rumah sakit rakyat. Pagi-pagi sekali, Bobby dan Davin tiba di rumah sakit dengan tergesa-gesa. Bobby dan Davin sambil diikuti oleh beberapa staf firma hukum yang sangat profesional, memegang bukti perjanjian yang sudah mereka buat semalaman. Orang-orang ini sudah menerima banyak keuntungan dari Bobby. Bobby juga berjanji akan memberikan lebih banyak keuntungan setelah masalah ini selesai. Mereka tentu saja akan berusaha keras untuk melayani Bobby. Apakah kalian yakin masalah ini akan baik-baik saja? Tanya Bobby dengan cemas sebelum memasuki rumah sakit. Jangan khawatir, Pak Bobby. Selama Angel dan David menandatangani ini seperti yang Bapak katakan, mereka akan menyerahkan sengketa properti keluarga, lalu mereka bisa pergi ke notaris untuk membuktikannya kelak. Ucap seorang pengacara berkacamata sambil mengangkat bingkai kacamatanya. Seorang pemuda di sebelahnya juga mengangguk dan berkata, "Bagus. Masih ada saham yang dipegang Nyonya Besar Kusuma. Dia sekarang lumpuh, jadi kita tidak memerlukan tanda tangannya.
Kita hanya perlu menekan sidik jarinya untuk menyelesaikan sertifikasi. Selama Pak David tidak memiliki masalah dengan surat wasiat yang sudah kita buat ini, kita bisa langsung mengambil sidik jari Nyonya Besar Kusuma. Setelah mendengar mereka berdua berbicara seperti ini, Bobby dan Davin sangat bersemangat dan segera memasuki rumah sakit. Kali ini, mereka bertekad untuk menang. Grup Kusuma pasti akan jatuh ke tangan mereka berdua. Namun, saat mereka melihat bangsal yang kosong, kepala mereka langsung berdengung. "Suster, di mana ibuku?" teriak Davin tiba-tiba. "Jangan terlalu berisik, ini rumah sakit," kata perawat itu mengendus dan berjalan mendekat sambil mengerutkan kening. "Rumah sakit sialan, ibuku dirawat di sini. Dia menghilang dan kamu masih melarangku untuk berteriak." Davin berteriak sambil memelototi perawat itu. Perawat itu menatap Davin dengan tatapan yang agak menghina dan berpikir kamu masih sadar bahwa Nyonya Besar itu adalah ibumu. Nyonya Besar berada dalam kondisi kritis sepanjang malam. Hanya ada 3 orang dari keluarga lain berjaga di sini. Davin dan yang lainnya tidak ada. Pihak rumah sakit juga bisa menilai. "Pasien sudah pulang," jawab perawat itu dengan santai.